bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena saya kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi Halo pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air yang satu, tanah air Indonesia. Selamat datang kembali di IMOC, Indonesian Minority Opinion Channel, channel yang membahas fenomena sosial, politik, dan agama. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang fakta penerapan Undang-Undang Penistaan Agama di NKRI. Judul thumbnailnya adalah, Anak yang Tertindas di Rumahnya. Tentu judul ini merupakan metafora dari fenomena yang terjadi bagi kaum minoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai ini. Mengapa saya mengangkat judul ini? Sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like videonya untuk berlangganan channel ini secara gratis. Nah, mengapa saya beri judul Anak yang Tertindas di Rumahnya? 1. Karena faktanya penerapan undang-undang tersebut mendiskriminasi dan menindas kaum minoritas di Indonesia. Atau dengan kata lain, penerapan Undang-Undang Penistaan Agama mengandung unsur ketidakadilan dan tidak beradab. Contoh, 1. Dalam kasus MKC yang dianiaya dan dikasih makan kotoran manusia oleh oknum polisi dan divonis 10 tahun penjara oleh hakim. Padahal inti persoalannya MKC hanya menanggapi penghinaan Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir dengan mengutip apa yang tertulis dalam Al-Quran mengenai jin, dan aneh bin ajaibnya sampai hari ini Abdul Somad masih aman-aman saja. 2. Dalam kasus Yahya Waloni yang jelas-jelas menghina kekristenan, menghina tokoh-tokoh dalam Alkitab dan mengatakan kitab suci Alkitab adalah dongeng hanya divonis 5 bulan penjara. Ini namanya pengadilan tanpa keadilan. Hukum tajam kepada kaum minoritas, tetapi tumpul kepada kaum mayoritas. 3. Kasus Saifuddin Ibrahim yang langsung dijadikan tersangka karena diduga menista agama Islam karena meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurut Saifuddin Ibrahim bahwa 300 ayat tersebut dapat memicu intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Kalau kaum mayoritas menganggap Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak memahami Al-Quran, seharusnya kalian menanggapi secara akademis. Silakan membuka dialog dan buktikan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim itu keliru dalam memahami 300 ayat tersebut. Itu baru namanya kaum intelektual, bukannya main tangan besi. Kalau kalian suka main tangan besi itu semakin membuktikan bahwa kalian lemah dalam memahami kitab suci kalian sendiri. Kepada yang terhormat, Menko Polhukam Republik Indonesia, Pak Mahfud MD. Sadarkah Pak, dengan pernyataan Anda yang memerintahkan penangkapan Pak Saifuddin Ibrahim itu merupakan bentuk intoleran? Kenapa? Karena Anda begitu tegas kepada Saifuddin Ibrahim yang sudah berada di Amerika, sedangkan Abdul Somad dan Felix Xiao yang di depan mata jelas-jelas menista kekristenan, toh Anda tidak tegas terhadap mereka. Apakah Anda tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Anda kan pakar hukum, pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Bagaimana bisa Anda tidak paham prinsip keadilan dalam penegakan hukum? Kalau kita bicara hukum, artinya kita bicara keadilan. Coba pikirkan dengan jernih Pak. Menurut pendapat saya, dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia terkesan diskriminatif. Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Nomor 39, Tahun 1999. Nah, berdasarkan 3 poin yang telah saya paparkan tadi, maka saya sebagai kaum minoritas di Indonesia berpendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang Penistaan Agama dihapus saja. Kenapa? Karena faktanya penerapan undang-undang tersebut bersifat diskriminasi, tidak manusiawi, tidak adil, tidak beradab dan melanggar hak asasi manusia, terutama kami kaum minoritas. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, salam sadar dari kaum minoritas Indonesia, Shalom.